Assalamualaikum, halo sahabat Bimba. Perkenalkan, nama saya Rida Mandariski dari Bimba Cilaku, Serang. Saya akan mereview materi hari pertama tentang kebimbaan dan materi kepala unit. Menurut Kamus Bahasa Indonesia edisi 5, bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Cara mencapai bahagia yaitu 1. Paham dan yakin jika tujuan hidup kita adalah bahagia. Yang kedua, niat. Yang ketiga, menerapkan 3 kunci bahagia, yaitu beriman, berbuat baik, dan belajar. Kenapa kita harus bahagia? Karena bahagia itu tujuan hidup dari seluruh manusia. Belajar adalah kegiatan menghubungkan suatu hal dengan hal yang lainnya dan dapat mengambil hikmah agar menjadi pribadi yang lebih baik. Cara belajar bisa menggunakan indera manusia seperti membaca, mendengar, melihat, merasakan, dan berdiskusi. Belajar itu penting karena untuk bahagia, makanya kita harus belajar. Karena hidup terus berubah dari satu permasalahan ke permasalahan berikutnya. Dengan belajar, maka kita akan menemukan solusi dari berbagai permasalahan. Minat adalah keinginan atau kemauan dari dalam diri sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun. Minat belajar adalah keinginan kuat terhadap belajar yang tumbuh dari dalam diri sendiri tanpa paksaan dari siapapun sehingga berdampak gemar memperbaiki diri terus-menerus. Minat belajar itu penting karena bertujuan untuk anak itu bisa suka untuk belajar dan prosesnya itu ya menyenangkan. Lalu dampaknya untuk anak mau mengulang, mampu, siap, minat, menggelora, pembelajar, dan bahagia. Paradigma Bimba adalah proses membimbing minat belajar anak yang dijadikan landasan berpikir dan konsep dasar dalam mendidik anak. Tujuan paradigma Bimba: 1. Menjadi lebih nyaman. Proses yang menyenangkan akan menciptakan kenyamanan untuk anak dan orang dewasa. Yang kedua, dapat mempelajari dan memahami karakter anak. Yang ketiga, hak anak dapat terpenuhi, mendapat pendidikan. Yang keempat, membahagiakan anak dan orang dewasa. Karena untuk menumbuhkan kesadaran bahwa belajar itu penting. Lalu, untuk memahami bahwa menumbuhkan minat belajar itu penting dan meyakini apa yang kita lakukan ada manfaat dan dampaknya. Karena di dalam materi dasar kepala unit dibahas mengenai tanggung jawab seorang kepala unit. Dengan motivator mengetahui tanggung jawab kepala unit apa saja, fungsi-fungsinya, maka di saat bekerja sama akan dimudahkan dan akan menciptakan kerjasama yang harmonis.
Kepala unit adalah seseorang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penerapan paradigma Bimba lewat metodenya di dalam unit Bimba AIUEO. Tanggung jawab kepala unit yaitu 1. Mengevaluasi dan memastikan motivator disiplin menggunakan metode Bimba dan mengawasi fun learning. Yang kedua, mengkoordinir motivator agar mau belajar. Karena agar kelas Bimba terasa menyenangkan. Dengan cara kepala unit memastikan kelas-kelas Bimba menyenangkan, lalu mengevaluasi afeksi anak dalam proses main dan belajar. Apakah anak tersebut senang atau tidak, mau mengulang atau tidak. Dampak jika kepala unit tidak menjalankan tanggung jawabnya bisa menjadikan motivator tidak disiplin untuk menggunakan metode Bimba seperti fun learning, small step system, dan individual system. Dan motivator pun tidak mau untuk belajar. Karena motivator agar semangat belajar, supaya motivator bisa mengambil hikmah dan bisa menjadi lebih baik dalam membimbing dan membimbakan. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terus belajar. Yeay!